tidak memiliki niat jahat atau mensrea untuk menghilangkan nyawa teman sekamarnya sendiri, inkaus korban Nopriansa Yosua Huta Barat, sehingga berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dalil pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu adalah tidak tepat. Penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu keliru dalam menafsirkan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena merupakan orang yang disuruh dan tidak terdapat mensrea atau dikatakan sebagai manus ministra. Pada prinsipnya, sebagai orang aparat penegak hukum yang mempunyai disiplin keilmuan ilmu hukum tentu sudah mampu membedakan mana yang tidak dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban pidana dan mana yang dapat dijadikan sebagai orang yang dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban pidana. Sama-sama kita ketahui yang dikatakan dengan manus ministra adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, yaitu a. Tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal jiwanya atau terganggu karena sakit, pasal 44 KUHP. B. Daya paksa atau permah, melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa sama sekali tidak dapat ditahan sebagaimana pasal 48 KUHP. C. Melaksanakan perintah jabatan dalam hal ini menjalankan perintah yang sah sebagaimana dalam pasal 51 KUHP. Apabila kita cermati sepanjang persidangan yang melelahkan ini, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu tidak terdapat tanda-tanda atau ciri-ciri sebagaimana yang disyaratkan pasal 44 KUHP, kurang sempurna akalnya, pasal 48 KUHP daya paksa, pasal 51 KUHP perintah jabatan. Terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu semata-mata menunjukkan loyalitasnya, mensrea, sehingga diwujudkan dalam bentuk kerjasama will and weapons dengan peranan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu berperan sebagai orang atau pelaku utama yang melakukan penembakan awal dan menembak yang kedua diperankan oleh saksi Perdi Sambo. Dengan demikian, sempurnalah bentuk kerjasama sebagaimana disyaratkan pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan demikian, dalil penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu harus dikesampingkan. 2. Analisa juridis poin 100 pledoi halaman 40 yang mengatakan bahwa meskipun dalam penerapan pasal 51 ayat 1 KUHP elemen melawan hukumnya menjadi hapus, maka untuk menilai apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dapat dicela atau dihindari sehingga dapat dipersalahkan secara hukum, maka penting untuk melihat dan mengkaji aspek kesalahan psikologis. Dalil pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu adalah tidak tepat. Penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu keliru dalam menafsirkan perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dapat menjadi hapus dengan alasan pertimbangan aspek kesalahan psikologis. Apakah terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban karena aspek psikologis? Jawabannya tentu tidak. Karena terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dalam hal ini bukan yang terpengaruh karena ketakutan atau karena dibawa kuasa penguasa, dalam hal ini saksi Perdi Sambo, melainkan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dalam hal ini hanyalah memperlihatkan loyalitasnya sebagai orang yang ikut dalam saksi Perdi Sambo. Dan apakah karena ikut dengan saksi Perdi Sambo dapat dibenarkan untuk melaksanakan permintaan saksi Perdi Sambo yang tidak sah atau melawan hukum? Jawabannya tentu tidak dapat dibenarkan. Sehingga apa yang dikemukakan oleh ahli hukum Jan Remlik berpendapat suatu perintah yang diberikan secara utuh tidak sah, tidak menyediakan sifat dapat dipidananya perbuatan karena sudah semestinya apa yang melawan hukum tidak berubah menjadi sejalan dengan hukum sekedar karena dilakukannya dasar perintah. Memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak dapat diterbantahkan, baik pengakuan terdakwa maupun keterangan saksi Perdi Sambo menerangkan bahwa terdakwa Richard Eliezer Lumiu diminta untuk menembak korban Nopriansa Yosua lalu diberikan peluru untuk diisi dalam magazin dan dipasangkan dalam senjata api Glock milik terdakwa yang kemudian pada akhirnya digunakan untuk menembak korban Yosua. Dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa Richard Eliezer Lumiu tidak dapat lepas dari tuntutan sehingga dalil penasihat hukumnya harus dikesampingkan. Dilanjutkan.
Analisa yuridis. Poin 106 halaman 45 pledoi tim penasihat hukum yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum hanya menilai sikap batin dari terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dari ukuran normatif dari perspektif jaksa penuntut umum dan tidak melihat kesalahan psikologis yang sebenarnya sudah diterangkan oleh ahli dari jaksa penuntut umum maupun ahli penasihat hukum terdakwa. Dalil pledoi penasihat hukum. Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah tidak tepat. Penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu keliru dalam menafsirkan kesalahan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Jika terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu di bawah pengaruh secara psikologis, maka tentu terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu melakukan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak terlaksana dengan baik. Akan tetapi dalam hal ini tidak demikian. Penembakan yang dilakukan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan perbuatan pembunuhan berencana yang sempurna dan terlaksana dengan baik. Dapat terlihat dimulai dari mempersiapkan alat yang digunakan, dalam hal ini peluru dan senjata api, lalu melaksanakan di lokasi yang sudah ditentukan, dalam hal ini di rumah dinas Duren 3 nomor 46, dan melaksanakan pembunuhan berencana berdasarkan peran masing-masing, yakni terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berperan untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sedangkan saksi Ferdi Sambo berperan menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat lalu menembak dinding untuk menciptakan situasi tembak-menembak. Saksi Putri Chandrawati bersama-sama saksi Kuat Maruf, saksi Riki Rizal Wibowo, terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu berperan untuk membawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dari rumah Saguling ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri. Setelah itu saat di rumah Duren 3 nomor 46, saksi Kuat Maruf bersama-sama saksi Riki Rizal Wibowo bertugas membawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke hadapan saksi Ferdi Sambo yang sebelumnya melakukan pengamanan menutup pintu dan jendela lantai 2 rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang kemudian merupakan fakta hukum korban Nofriansah Yosua Huta Barat tertembak hingga mati bergelimang darah di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Hal tersebut sejalan dengan ajaran kesalahan deskriptif normatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyatno dalam pidato pengukuhan guru besar dalam Dies Natalis ke-6 Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1955 yang melepaskan ajaran kesalahan psikologis tersebut guna mempermudah lapangan penuntutan, karena apabila ajaran kesalahan psikologis digunakan maka setiap persidangan dalam membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa oleh hakim haruslah menghadirkan psikiater, yang tentunya dengan menghadirkan psikiater tersebut akan mengakibatkan pencarian kebenaran material dalam persidangan pidana akan semakin panjang dan tentunya membutuhkan tambahan waktu untuk memperoleh keterangan ahli pada tiap persidangannya. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Edward Omar Sarif Fiarih dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana edisi revisi adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatannya dikehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan sengaja. Namun jika perbuatan tersebut tidak dikehendaki, maka perbuatan tersebut merupakan suatu kealpaan. Sedangkan kesalahan deskriptif normatif merupakan penilaian dari luar dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif untuk kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan pada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat dihindari ataukah tidak oleh pelaku. Halaman 159. Dengan demikian, penuntut umum menilai dengan ajaran kesalahan psikologis tersebut, maka sikap batin subjektif pelaku yang menentukan dapat tidaknya seseorang dikatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana yang juga dikemukakan oleh Simon akan membuat keterangan psikiater inilah yang menjadi tombak mengenai pertanggungjawaban dari seseorang yang melakukan tindak pidana, sehingga demikian bertentangan dengan sistem pembuktian negatif bedelik Bois teori yang dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia, yang secara kontrario diatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP, sehingga berdasarkan pengaturan tersebut terlihat bahwa keterangan ahli sebagai alat bukti sebagaimana disebut dan diatur dalam pasal 1 angka 28, pasal 184 ayat 1 huruf B dan pasal 186 KUHP merupakan alat bukti yang kekuatan pembuktian bebas yang juga dituturkan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, bahwa keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan yang pembuktian yang menentukan dan mengikat. Keterangan ahli bersifat fris bewiskrah atau tidak mengikat karena ahli dalam memberikan keterangannya terbatas pada kemampuan dan keilmuannya yang kemudian diserahkan kepada hakim, sehingga tidak dapat dikatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Pasal 183 ayat 2 KUHP kemudian lebih lanjut mengatur bahwa keterangan ahli tidak cukup membuktikan kesalahan
terdakwa apabila tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya. Alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau free bewiskrah. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Namun, penilaian hakim ini harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum. Dari uraian argumentasi di atas dapat dilihat bahwa ajaran kesalahan psikologis sebagaimana didengung-dengungkan oleh tim penasihat hukum tidaklah sesuai dengan konsep hukum pembuktian yang ada di Indonesia. Karena dengan digunakannya ajaran kesalahan, maka dalil penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu harus dikesampingkan. Dilanjutkan. 4. Dalil tim penasihat hukum terdakwa sebagaimana tertuang dalam poin 107 pledoi halaman 46 yang menyatakan, sehingga tidak mengherankan penerapan dari ajaran kesalahan normatif deskriptif seringkali membawa kepastian hukum yang tidak berkeadilan, yang berpotensi membuat kondisi lembaga pemasyarakatan yang kapasitasnya hanya 132.000 orang menjadi sesak dan penuh karena dihuni oleh 280.000 warga binaan, belum termasuk terusan Polri. Dalil pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah tidak tepat, serta sangat klise dan lemah dalam berlogika, serta merupakan dalil yang sangat subjektif, tidak dapat divalidasi kebenarannya, dan mudah dipatahkan karena tidak disertai dengan adanya bukti ilmiah yang menjelaskan adanya kausalitas antara penggunaan ajaran kesalahan normatif deskriptif dengan kondisi lembaga pemasyarakatan yang menjadi penuh sesak karena over capacity, serta tidak adanya bukti ilmiah yang dapat membangun argumentasi yuridis dalam penggunaan ajaran kesalahan psikologis akan dapat menurunkan kondisi over capacity dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia, sehingga dalil tim penasihat hukum yang meminta dipertimbangkannya ajaran kesalahan psikologis pada diri terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu haruslah dikesampingkan. 5. Terdakwa berada dalam pengaruh daya paksa sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP, sehingga perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yang dinyatakan pada pledoi tim penasihat hukum halaman 33. Dalil pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah tidak tepat dan prematur. Penasehat hukum berkesimpulan sendiri dengan mengatakan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu berada dalam pengaruh daya paksa sebagai masuk dalam pasal 46 KUHP. Penasehat hukum tidak memperhatikan fakta hukum yang sudah tidak dapat terbantahkan lagi. Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu bersedia untuk menembak korban Nopriansa Yosua Huta Barat ketika diminta oleh saksi Perdisambo untuk menembak korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 346. Hingga pada akhirnya terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak korban Nopriansa Yosua Huta Barat saat mendengar permintaan saksi Perdisambo dengan kata-kata, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak." Lalu terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak korban Nopriansa Yosua Huta Barat hingga terjatuh, mengerang kesakitan, yang mana tembakan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang mengenai dada korban Nopriansa Yosua merupakan salah satu penyebab kematian. Berdasarkan fakta hukum tersebut tidak dapat adanya paksaan atau daya paksa yang dapat digolongkan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga tepatlah pendapat Simon yang mengemukakan opermah itu dapat berupa keadaan terpaksa secara fisik dan keadaan terpaksa secara psikis. Secara fisik itu dapat terjadi karena paksaan yang dilakukan oleh orang ketiga, misalnya dengan memegang tangan orang yang dipaksa untuk menandatangani sepucuk surat di dalam kejahatan pemalsuan surat. Selanjutnya, misalnya dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang yang dipanggil sebagai saksi, termasuk pula ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan karena terpaksa disewakan bekerjasama kekuatan alam. Misalnya, seseorang terpaksa pulang dalam keadaan telanjang karena pakaiannya yang diletakkan di tepi sungai ketika mandi telah hilang ditebakan oleh angin yang tiba-tiba bertiup dengan sangat kencangnya. Keadaan terpaksa secara psikis ini terjadi misalnya jika orang yang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan itu membiarkan orang yang dipaksa untuk tetap bebas secara fisik dan juga bebas untuk tidak melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya. Akan tetapi kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai pengaruh yang demikian rupa sehingga sangat mempengaruhi keputusan dan kehendak dari seseorang yang dipaksanya itu. Bahwa
Mahkamah Agung nomor tanggal 30 Mei 1991 nomor 121K garing KR garing 1960. Keberatan penuntut kasasi yang mengatakan bahwa pelanggaran yang telah dilakukannya itu adalah karena terpaksa, yaitu karena terdorong oleh perasaan pribadinya, yaitu setelah ia mengangkat penumpang maksimum yang terdiri dari orang-orang biasa. Ia memperbolehkan seorang anggota tentara untuk naik yang ia kenal petugas di daerah itu, dan anggota tentara itu juga tidak dipungut bayaran. Tidaklah dapat dibenarkan karena keberatan tersebut bukanlah dorongan yang bersandar pada rasa pribadi penuntut kasasi dan merupakan paksaan termasuk di dalam pasal 48 KUP, sehingga perbuatan penuntut kasasi tetap merupakan tindak pidana. Dan Hokrat 21 Mei 1916 NJ 1918 halaman 651 W10293 28 April 1930 NJ 1920 1140 April 1938 1939 nomor 939 yang berbunyi dengan mengemukakan satu-satunya alasan bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum itu karena mendapat perintah dari orang tuanya atau majikannya, tidaklah mengesahkan alasan tertuduh bahwa ia telah berbuat karena opermah. Apabila dihubungkan antara fakta hukum yang dikemukakan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pendapat ahli dan jurisprudensi di atas, keterangan dari terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa penembakan tersebut dilakukannya dalam keadaan terpaksa secara psikis. Bahwa dalam keadaan terpaksa secara psikis terjadi jika orang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, membiarkan orang yang dipaksa untuk tetap bebas secara fisik dan juga bebas untuk tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Akan tetapi kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa bahwa yang perlu digarisbawahi dari pendapat tersebut adalah adanya paksaan dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dari orang yang memaksa dan mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa. Bahwa dari keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak tergambar adanya paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa dari saksi Perdisambo yang mengakibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga langsung mengiyakan perintah dari saksi Perdisambo tersebut bahwa teriakan Perdisambo dengan kata-kata, "Woi, kau tembak, cepat kau tembak," juga tidak termasuk paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa yang dapat mengakibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis. Dengan demikian, dalil-dalil penasihat hukum harus dikesampingkan.